Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Kemudian partikel emas mengembang, menyerap semuanya dalam ledakan besar. Asteris bagian 5 asteris. Rasanya seperti melihat segala sesuatu dari dunia yang jauh, pikir Nishino Akane. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu betul bahwa ini tidak terjadi di dunia yang jauh. Meski menyakitkan untuk mengakuinya, dia tahu betul bahwa sensasi menembus tubuh manusia dengan lengannya, dan sosok Yuka Sensei yang terbaring di lantai, adalah nyata. Dia tahu, karena dia ingat bahwa hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya saat itu? Berapa banyak orang yang dia bunuh waktu itu? Kenangan yang telah dia lupakan perlahan kembali ke kepalanya melalui lengannya. Kenangan yang terukir jauh di dalam hatinya tidak akan pernah hilang. Kenangan tentang dia yang menghancurkan kota, membunuh orang, dan memusnahkan semua Arkadia tanpa bisa mengendalikan kekuatan sihirnya. Pada saat itu, dia juga merasa seolah-olah sedang mengamati segala sesuatu dari dunia yang jauh. Karena itu, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia merasa kekuatan sihir di dalam dirinya akan meledak. Itu menyakitkan. Akhirnya, kekuatan sihir berwarna emas berubah menjadi partikel dan meledak. Semuanya meledak, termasuk anak laki-laki berambut hitam yang berdiri di sana. Ketika kekuatan sihir mereda, hanya kawah besar yang tersisa. Bangunan-bangunan itu berubah menjadi abu. Dan di langit-langit, ada lubang besar tempat bintang-bintang malam bisa terlihat. Anak laki-laki berambut hitam itu menghilang. Akane jatuh duduk, menyusutkan bahunya. Dia menangis di dalam, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Itu yang paling menyakitkan. Pada saat itu, dia mendengar suara di belakangnya. Berbalik, dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di salah satu reruntuhan bangunan. Satria hitam. Dia menghunus pedang hitam legam yang diterangi cahaya bulan dari belakangnya. Malam ini adalah momen sempurna untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu, dia berkata sambil mengangkat pedangnya ke langit. Angin malam yang dingin bertiup di antara mereka. Terima ini, kata Ksatria hitam, melompat ke udara, menjauh. Dia berteriak di dalam dirinya, tetapi tubuhnya bergerak bertentangan dengan keinginannya. Kekuatan sihir emas keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia melayang di udara. Tiba-tiba, serangan Ksatria hitam dan serangan emas Akane bertabrakan di langit. Kemudian, emas menembus hitam legam. Sekali lagi, dia membunuh orang lain. Melihat lengannya menembus Ksatria hitam, Akane mulai menyerah. Tapi tiba-tiba, dia merasakan semacam sesuatu di tangannya. Itu adalah darah Ksatria hitam. Tidak, bukan itu. Itu hanya bayangan. Seseorang berkata dari belakang. Saat dia berbalik, ada Ksatria hitam lagi, berdiri seolah tidak ada yang terjadi. Dia merasakan tangannya dengan jelas menembus dada Ksatria hitam itu, tapi dia tidak memiliki satu luka pun. Tubuh Akane mengejar Ksatria hitam seperti monster magis. Tapi tiba-tiba, dia berhenti. Tiba-tiba, anggota tubuhnya diikat dengan benang yang menghentikan gerakannya. Segera, Akane teringat cairan di lengannya. Cairan yang tadi. Jangan coba-coba. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara benang hitam. Suara tenang berbicara ke tubuh Akane yang terus melawan dengan kekuatan magis yang luar biasa. Kots, pria itu mulai mendekat perlahan. Pedang hitam mulai menyelimuti dirinya dengan kekuatan sihir ungu. Gerakannya kuat, dan pada saat yang sama indah. Namun, juga luar biasa. Pada saat inilah dia yakin bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Tapi akhirnya, semuanya akan berakhir. Meskipun tubuhnya terus menolak gagasan itu, pikirannya tenang. Kemudian pedang hitam mengayun ke arahnya, dan cahaya ungu mencuri pandangannya. Saat dia kehilangan kesadaran, Akane mendengar suara yang sangat dirindukannya. Lain kali, berhati-hatilah agar tidak diculik. Bagian 6 asteris. Beta menyaksikan dari reruntuhan saat kekuatan sihir ungu menyembuhkan Akane. Mufufu, luar biasa. Dia mengambil foto momen keagungan tuannya dengan kamera yang dia ambil. Dan kemudian dengan tangannya yang lain, dia membuat catatan untuk kronik Sado Sama. Dengan ini, aku dapat dengan sempurna mempertahankan sosok besar Sado Sama. Objek yang disebut kamera ini sangat berguna untukku.
Beta mengusap air liur di bibirnya dan memfokuskan pada kamera dan catatannya. Setelah selesai membuat catatan, dia berbicara dengan tuannya. Sado-sama, semuanya sudah siap. Bagus sekali. Beta, tuannya berbalik perlahan. Apa rencananya sudah selesai? Ya, rencananya. Semuanya sudah siap. Saya mengerti. Mari kita mulai, kata Beta. Menarik kepala yang terpenggal itu keluar dari puing-puing. Black Rose sudah selesai. Saya pikir seperti ini. Dan seperti ini. Ya, ini dia. Beta melemparkan kepalanya ke udara dan kemudian menusuknya dengan pedangnya yang berisi kekuatan sihir. Tiba-tiba, kegelapan mulai meluap dari kepala hingga berbentuk lubang hitam. Oh, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kerja bagus Beta. Terima kasih banyak atas pujiannya. Saya menikmati ini. 2. Beta dipuji. Dan tubuhnya bergetar kegirangan. Baiklah. Mari kita kembali. Right now. Tanpa membuang waktu. Itu benar. Ayo Beta. Kata tuannya. Melompat ke lubang hitam. Melihatnya. Beta hendak mengejarnya. Tapi menyadari sesuatu. Apa tas ini bisa masuk? Beta membawa tas yang terbuat dari slime yang digelembungkan dengan segudang barang. Dia ingin membawa semua ini ke dunianya. Tetapi lubangnya terlalu kecil. Itu adalah ukuran untuk satu orang. Belum lagi. Lubang itu semakin mengecil. Sehingga akan hilang dalam hitungan menit. Padahal aku sudah mencoba mengumpulkan semua ini. Beta, agak kecewa. Meletakkan tas itu di tanah dan membukanya. Kemudian dia hanya meninggalkan barang-barang tidak dibutuhkan di dalam. Ini ku tinggal saja. Yang satu ini. Kurasa aku tidak butuh ini. Ini ya, Saat itu juga, dia melihat gadis yang pingsan di tanah. Gadis yang telah disembuhkan oleh tuannya beberapa waktu yang lalu. Telah kembali ke rambut hitamnya yang indah dan tidur dengan nyenyak. Aku punya ide bagus. Beta memasang senyum jahat saat dia melihat gadis itu tidur nyenyak di tanah. Bagaimanapun, barang-barang yang dapat dia ambil sangat terbatas. Dalam hal ini, mengapa tidak membawa sesuatu yang lebih bernilai dalam informasi dan pengetahuan? Ya, lebih baik menjalani gaya hidup dunia ini. Beta membungkus gadis berambut hitam itu dengan slime lalu mengambil barang yang lebih kecil, termasuk kamera. Baiklah, setelah memasukkan tas hitam itu ke dalam lubang, Beta melompat ke dalam. Bagian 7 Sado-sama sudah kembali, di kantor cabang hotel mewah Mitsugoshi. Alpha mendengar laporan itu. Setelah Sado terserap oleh Black Rose, Alpha harus mengurus segalanya untuk menyelesaikan masalah yang tersisa di kerajaan Oriana. Sado-sama. Epsilon yang bekerja di sampingnya segera bangkit dari kursinya. Tenang sedikit, Epsilon. Alpha sama. Tapi, dia punya tujuan besar di tangannya. Dan tentu saja, dia tahu jalannya kembali. Bukankah itu jelas? Itu benar. Meski begitu, aku sangat senang ia baik-baik saja. Dan, di mana dia? Alpha bertanya kepada Victoria yang berdiri di depan pintu. Sado-sama baru saja bergegas kembali ke Midgar. Bergegas. Sepertinya dia khawatir karena liburan musim dingin di sekolah akan segera berakhir. Begitu ya, itu artinya mungkin ada yang aneh dengan sekolah itu. Kultus. Atau mungkin iblis lain. Benar, saat ini Zeta sama sedang menemaninya. Zeta, kapan dia kembali? Kami tidak tahu itu. Seperti biasa, dia tidak pernah memberikan laporannya. Meskipun itu tidak mengubah fakta bahwa ini sangat membantu, kata Alpha sambil menghela nafas kecil. Beta sama juga kembali. Dia menyebutkan bahwa ia membawa barang-barang yang sangat menarik. Begitu. Jadi mereka pergi karena suatu alasan. Di mana dia? Beta sama ada di pintu terbuka. Mengganggu omongan Victoria dan seorang gadis berambut perak masuk. Beta, kembali. Selamat datang. Atau begitulah yang ingin kukatakan dulu. Tapi apa yang kamu bawa di sini? Beta datang menyeret tas hitam. Ini kamera digital. Ini laptop dan ini tablet. Ini luar biasa. Barang-barang revolusioner. Ini semua sangat berguna selama mereka punya daya, kata Beta. Dengan bangga memperlihatkan perangkat elektronik yang ada di dalam tasnya satu persatu. Jadi begitu.
Tapi aku mengacu pada apa yang tampak seperti seseorang. Kata Alpha, menunjuk ke sebuah benjolan berbentuk orang. Epsilon bertanya-tanya tentang hal yang sama. Ah, ini. Beta tidak tahu harus berkata apa. Membuang muka dengan gelisah. Pengetahuan, kelinci percobaan, sebuah pegangan. Ya, sesuatu seperti itu. Itu seseorang. Kan, kamu harus memeriksanya untuk mengetahui dengan pasti. Tetapi ini adalah cara hidup di dunia di mana makhluk yang sangat mirip manusia hidup. Alpha mengerutkan kening pada respon Beta yang kasar. Aku hanya berharap kamu bertanggung jawab padanya. Kupikir akan lebih baik menyerahkannya pada Eta. Kamu yang membawanya. Jadi jagalah dia. Lagi pula, aku bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan dilakukan Eta padanya jika kamu meninggalkannya dalam perawatan Eta. Itu benar. Beta menurunkan bahunya. Aku akan mendengar laporanmu nanti. Tulis tentang apa yang kamu lihat di dunia lain itu dan tentang barang-barang yang kamu bawa. Ah ya, segera. Ngomong-ngomong, mengenai nomor 666, dia. Jadi, Mitsugoshi terus bekerja sampai larut malam. Bagian 8 Akane terbangun di ruangan putih. Dia merasa baik, dan kondisi mentalnya tenang, penuh kedamaian. Sudah lama sekali sejak dia bangun dengan kondisi baik. Di mana aku? Dia melihat sekeliling ruangan. Awalnya dia mengira itu adalah laboratorium universitas. Tetapi ruangan, serta materialnya, sangat primitif. Tulisan, aku tidak bisa membacanya. Di dinding, ada beberapa jenis huruf. Tapi itu dalam bahasa yang tidak dia pahami. Saat itu, Akane mengingat semuanya. Dia ingat dosa yang telah dilakukannya, tekadnya untuk mati, dan pada akhirnya, cahaya lembut yang menyelimuti dirinya bersama dengan suara orang itu. Tapi sekarang dengan pikirannya yang tenang, dia bisa menahannya. Maafkan aku. Permintaan maaf atas kejahatan yang dilakukan. Permintaan maaf kepada Yuka Sensei, kepada orang-orang di Arkadia dan kepada semua orang yang dia bunuh. Meskipun kakaknya yang bertanggung jawab, sebagian dari kesalahannya adalah kondisi mentalnya yang lemah. Itulah yang dia yakini. Dia tidak pernah bisa menerima masa lalunya. Tidak akan pernah bisa menjadi tipe wanita yang cukup kuat untuk menanggungnya. Tapi sekarang dia bisa menanggungnya, dan menerimanya. Saat itu, Minoru-kun, kan, semua karena dia mendengar suaranya. Jadi dia hidup. Dia tidak berubah sama sekali. Air mata jatuh di pipinya. Sekarang dia tahu dia masih hidup. Akane bisa menjadi lebih kuat. Minoru-kun, tunggu aku. Aku ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Jauh lebih banyak daripada yang kubunuh. Jadi tolong tunggu aku. Tunggu aku sampai diriku menyelesaikan penebusanku, katanya. Partikel emas melayang sedikit di sekelilingnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.